Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi. Kali ini saya lagi di SMPN 1 Negeri 1 Kelapa Nunggal nih. Di sini saya ingin mewawancarai seseorang atau beberapa orang di dalam organisasi yang ada di sekolah ini. Untuk judul wawancara saya kali ini yang bertopik yaitu senioritas di dalam organisasi sekolah. Oke guys, ini semua orang-orang yang ingin saya wawancarai atau alias yang bisa membantu saya untuk mendapatkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan saya ini. Oke Sobat Literasi, kali ini saya sudah bersama 6 anggota OSIS SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, yang dimana khususnya 6 anggota ini yaitu anggota struktural atau bisa disebut dengan anggota penting nih di dalam organisasi ini. Sebelum kita masuk ke dalam sesi wawancaranya, kita sebelumnya alangkah baiknya mungkin kita memperkenalkan diri mereka masing-masing ya guys. Perkenalkan nih, di sini ada Ananda Bagas. Di sini dia memegang jabatan sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Dan yang kedua ada Ananda Tabita nih. Di sini dia memegang jabatan sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Dan yang ketiga ada Ananda Paulo. Di sini dia memegang jabatan sebagai Sekretaris 1 di OSIS SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Yang keempat ada Vidi. Di sini dia memegang jabatan sebagai Sekretaris 2 di OSIS SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Dan anggota kelima, di sini ada Ananda Duta. Dia memegang jabatan sebagai Bendahara 1 di OSIS SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Dan yang terakhir saya sebutkan, di sini ada Ananda Tika. Dia memegang jabatan sebagai Bendahara 2 di OSIS SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Nah, itu guys, saya sudah menjelaskan atau memperkenalkan diri mereka masing-masing dari mulai nama, jabatan, dan mungkin tadi saya mau memperkenalkan keunikannya, tapi janganlah malu gitu. Oke guys, kita udah memperkenalkan diri mereka masing-masing. Kita masuk ke sesi wawancaranya. Sebelumnya sebelum memulai sesi wawancara ini, dimohon atau diusahakan untuk kalian menjawab pertanyaan saya ini dengan kenyataan atau yang sesuai terjadi bagaimana di dalam anggota kalian. Soalnya di mana saya juga tidak ingin menyinggung antara anggota angkatan kalian dan anggota angkatan yang saya ingin bahas. Soalnya ini pertanyaan mungkin agak sensitif. Soalnya saya juga di pikiran saya di dalam organisasi ini tidak ada atau tidak boleh yang namanya sikap ini di dalam organisasi sekolah khususnya. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. Siap gak nih? Siap. Siap ya. Oke guys, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab yang dimana saya sebagai pewawancara dan mereka berenam sebagai narasumber saya yang siap menjelaskan sesuai kenyataannya bagaimana. Itu guys, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama akan saya bacakan dan saya tertuju oleh Ananda Tabita karena menurut saya beliau pantas untuk menjawabnya. Dan ya intinya ke topiknya aja deh. Pertanyaan pertama nih, berawal dari apa sih halnya biasanya sikap senioritas itu ditunjukkan di dalam organisasi khususnya? Nah, izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut ya. Oke. Senioritas itu biasanya berawal dari ada pihak yang merasa bahwa dia lebih dulu, lebih berpengalaman dan lebih berwenang atas organisasi tersebut. Tetapi terkadang wewenang tersebut disalahgunakan dan mereka memiliki rasa mempunyai kekuasaan yang berlebih dalam organisasi tersebut. Seperti itu Pak. Oke, sudah didengarkan guys. Itulah inti topiknya yang sudah saya tanyakan untuk Ananda Tabita. Oke guys, tadi pertanyaan pertama sudah dibacakan oleh Ananda Tabita. Oke nih, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu untuk Ananda Bagas. Pertanyaannya yaitu bagaimana sih dari diri Bagas sendiri responnya, dimana kalau di dalam organisasi maupun di dalam lingkungan sekolah atau di luar sekolah, salah satu dari anggota tersebut mencurahkan atau menunjukkan sikap senioritas
Itu bagaimana? Baik, kalau dari saya sendiri, untuk menghadapi sikap senioritas yang terjadi ini, kita tuh harus memerlukan kombinasi antara ketenangan emosi sama profesionalisme sama ketegasan diri. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa nahan emosi kita, yang pasti bakal jadi terjadi konflik dalam organisasi tersebut pastinya. Terus harus profesional. Kita jangan bawa masalah pribadi ke organisasi, begitupun sebaliknya. Jangan bawa masalah organisasi ke lingkungan pribadi. Sama ketegasan diri. Kalau semisal kita mendapatkan sikap senioritas, kalau dari saya sendiri lebih baik kita ngomong langsung dengan bersangkutan. Ya. Biar apa? Biar nggak terjadi salah paham. Karena kan yang menurut kita senioritas, mungkin menurut yang bersangkutan mungkin bukan senioritas. Itu saja sih, Kak. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua sudah dibacakan oleh Ananda Bagas. Selanjutnya pertanyaan ketiga nih akan saya bacakan dan saya tunjuk untuk dijawab oleh Ananda Paulo. Nih, Ananda Paulo, bagaimana sih dampaknya sikap senioritas ini jika ditunjukkan khususnya untuk organisasi di dalam sekolah SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal? Baik, izin menjawab dari saya. Pertanyaan dari Kak Ravalino. Pertanyaan dari Kak Ravalino adalah bagaimana dampak untuk organisasi yang ada di sekolah. Menurut saya dampak itu ada dua jenis, kan. Yang pertama adalah dampak yang menjadikan baik dan dampak yang menjadikan buruk. Ya. Dampak yang menjadikan baik contohnya ketika kita bertemu dengan senior yang melakukan senioritas terhadap seseorang atau juniornya, kalau dari dampak baik itu bisa menjadikan itu sebagai motivasi atau contoh untuk kedepannya dan atau solusi untuk kedepannya. Kedua, dapat menjadikan pribadi yang lebih tegas untuk didikannya nanti ketika yang junior ini sudah merasakan jadi senior nanti, jadi mendapatkan ilmunya. Ya. Tapi kebanyakan dari senioritas yang marak terjadi di beberapa sekolah, walaupun di sekolah ini juga ada, malah itu di hal buruknya. Terkadang ketika senior melakukan senioritas, yang terjadi adalah juniornya menjadi tidak bisa berpendapat Ya. ketika berbicara dengan seniornya. Kedua, junior jadi takut atau tertekan ketika menjalankan suatu tugas dari seniornya. Jadi dia nanti jadi kayak, aduh, saya pengen ngerjain ini, saya kerjain tapi takut salah karena di senioritasin. Ya udah nggak usah gitu. Itu sih, Kak. Jadi dari saya senioritas itu ada dua jenis, yaitu bisa menjadikan dampak baik dan dampak buruk. Oke, baik Paulo, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Dan ketiga sudah selesai. Saya ingin bertanya untuk pertanyaan yang keempat yang saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu dulu ya. Coba dulu nih, Pika deh. Pertanyaan yang keempat saya akan tunjuk Ananda Pika untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya sama seperti Paula tadi, hanya bedanya dampak dari sikap senioritas ini apabila ditunjukkan namun di organisasi luar lingkungan sekolah. Itu gimana sih? Mungkin contohnya seperti organisasi Karang Taruna atau lingkungan pedesaan atau perumahan. Izinkan saya buat jawab pertanyaan yang Rafa. Nah, menurut saya dampak di luar sekolah senioritas bisa menjadi pembimbing yang lebih berpengalaman buat yang baru terjun ke dalam organisasi. Tapi akan menjadi berdampak buruk bagi yang menimbulkan ketidakadilan. Jadi dalam senioritas harus menjadi sarana bimbingan, bukan bentuk kekuasaan. Ya. Oke guys, pertanyaan tersebut sudah dijelaskan oleh Ananda Pika dan cukup jelas. Oke, sobat literasi, kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. Saya akan menunjuk Ananda Vidi yang dimana beliau akan menjawab pertanyaan dari saya. Ini nih Ananda Vidi, pertanyaan dari saya tuh,
bagaimana solusi atau caranya jika di dalam organisasi mau di luar lingkungan sekolah atau organisasi di dalam lingkungan sekolah itu terjadi atau ditunjukkan oleh salah satu atau bahkan beberapa anggota di dalam organisasi tersebut. Oke, baik Kak, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Alvalino. Jadi menurut saya itu solusinya mengubah pola pikir mereka dengan menggeser budaya yang tadinya siapa yang lebih lama menjadi siapa yang lebih berkontribusi. Karena biasanya senior ini lebih banyak merasa ingin dihormati karena mereka sudah lama berada dalam organisasi. Dan siapa yang lebih lama itu cuma mengukur waktu dan waktu itu tidak membutuhkan hasil yang sempurna. Sebaliknya, siapa yang berkontribusi fokus ke hasil, ide, dan perubahan yang dibawa seorang buat tim. Oke, cukup jelas jawaban dari Ananda Vidi yang sudah saya tunjuk sebagai menjawab pertanyaan dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 alias pertanyaan terakhir. Saya akan menunjuk Ananda Duta yang dari tadi cuma diem aja nih, kayaknya gugup deh dia. Sudah siap belum nih Ananda Duta? Sudah. Oke nih, pertanyaan untuk Ananda Duta yaitu bagaimana sih cara memperagakan atau cara melakukan khususnya dalam hal sikap senioritas yang dimana respon dari beberapa kalangan anggota organisasi atau orang di luar sana pasti kan responnya itu sikap senioritas di mana-mana negatif. Ya. Karena sikap senioritas itu tertujunya atau dilihatnya tuh sisinya tuh kayak siapa yang paling tua atau siapa yang paling lama berkontribusi dalam organisasi tersebut. Nah, pertanyaan ini beda nih. Bagaimana sih dari diri Duta sendiri cara melakukan sikap senioritas itu, tapi biar responnya itu di dalam organisasi tersebut atau anggota-anggota tersebut tuh positif. Gimana sih caranya? Baik Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ravalino. Ya. Dari menurut saya itu ada 2 poin. Yang pertama jadi mentor. Itu kita berusaha untuk mengajarkan cara kerja dan berikan solusi saat dia merasa bingung dan bukan sekadar memberi perintah atau teguran. Oke. Dan poin yang kedua, kritik secara privat. Misal saat mereka salah, kita mengevaluasi dia secara empat mata saja supaya dia tidak malu di depan teman-temannya. Oke, cukup jelas cukup jelas jawabannya sudah diutarakan oleh Ananda Duta, yang dimana pertanyaan dari saya itu sudah selesai alias sudah dijawab oleh 6 anggota struktural OSIS SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, dan mereka menjawab ini sesuai kenyataan yang terjadi baik itu di dalam lingkungan sekolah ataupun di organisasi luar lingkungan sekolah. Sebelum saya menutup sesi wawancara kali ini, mungkin ada beberapa penjelasan dari diri saya yang dimana saya sebagai yang menanyakan ke mereka. Saya sudah berpikir-pikir untuk menanyakan hal ini karena dari diri saya juga tidak ingin merugikan pihak manapun, maupun itu pihak dari mereka berenam ataupun pihak organisasi lain yang dimana itu di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Jadi anggapkan saja ini hanya tugas wawancara untuk saya, dan mereka berenam itu sudah membantu saya atau berkontribusi dalam menyelesaikan tugas wawancara ini. Jangan direspon negatif atau secara tidak senang untuk mereka. Oke guys, sobat literasi, sudah selesai sesi wawancara dari saya yang berjudul menunjukkan sikap senioritas di dalam organisasi. Cukup sekian, terima kasih. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.